Bisa sedikit bernafas lega, itulah yang dirasakan Bidan Heni Rahmawati seiring menurunnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur. Jam kerja tak lagi panjang, pengajuan izin tak masuk kerja dan libur tak harus ditunda. Heni pun bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan mendampingi anak-anaknya sekolah daring. Beban kerja pasti menurun, dalam arti sudah tidak seperti yang kemarin kita yang bisa dinas malam itu bisa tidur, kasarannya bukan tidur ya, mencuri tidur untuk istirahat itu 1 sampai 1 jam atau berapa jam itu sudah sangat seger sekali dan itu sangat beda sekarang. Kemudian alhamdulillahnya sekarang saya berani pulang karena apa? Karena keluarga saya sudah, ibu bapak sudah divaksin, kemudian kondisi COVID juga melanda. Juli lalu saat rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur sedang penuh-penuhnya, Heni harus bekerja lebih dari 8 jam sehari dan tinggal di mes. Selama sekitar 7 bulan, ia jarang bertemu keluarga. Ia pun pernah diperbantukan di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Pikiran dan tenaga Heni tersita. Ia bahkan merasa trauma dan takut ke rumah sakit jika mendapati pasien yang datang dengan kondisi buruk, mendengar suara pasien merintih kesakitan dan meminta pertolongan. Beban mental, kalau saya pribadi adalah beban mental gimana kita bisa menyelamatkan pasien itu, bisa membantu pasien itu, untuk membantu mereka gitu. Kemudian tenaga juga terkuras, tenaga pikiran dalam arti kita harus konsul ke beberapa divisi, misal dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter kandungan. Untuk satu pasien kan nggak harus satu divisi aja, tapi harus berapa. Ini bagaimana dok dengan kondisi ini? Bagaimana gitu. Harus benar-benar cepat untuk pengambilan keputusan juga cepat. Penurunan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur memang signifikan dibandingkan puncak kasus pada Juli lalu. Tingkat keterisian ruang ICU kini menjadi 15% dan ruang isolasi biasa menjadi 10%. Antrean pasien di IGD pun menurun. Perbedaannya sangat signifikan dan sebagai tenaga kesehatan saya juga merasakan sendiri ya. Ketika dulu sekitar bulan Juli itu keterisian bed untuk ICU tanggal pertengahan Juli, sekitar 15 Juli, puncak-puncaknya kasus itu 81%. Sekarang sudah turun menjadi 15%. Untuk isolasi biasa dulu sempat mencapai angka 78%, sekarang turun menjadi 10%. 81 sama 78 ini kan sudah di atasnya standar WHO 60% ya. Para tenaga kesehatan yang dulu fokus melayani pasien COVID-19, kini mulai kembali melayani pasien non-COVID termasuk Bidan Heni. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur Sutrisno mendorong percepatan dan pemerataan vaksinasi. Adanya kemungkinan pandemi COVID-19 menjadi endemi membuat beban tenaga kesehatan dan rumah sakit masih berlangsung cukup lama. Saya wanti-wanti bahwa COVID ini untuk kasus-kasus yang berat, kalau kita tidak segera melaksanakan program vaksinasi yang merata sampai 70% populasi, ini akan terjadi 3 tahun. Jadi jangan pernah senang-senang sekarang, ini bisa 3 tahun. Kalau di vaskes sampai kapan dok? At least 10 tahun. Itu sejarah membuktikan seperti itu. Jadi nanti setelah di masyarakat selesai, maka nanti akan datang orang diabetes dengan COVID, datang lagi orang sakit jantung dengan COVID, mungkin tahun depan akan datang lagi orang gangren dengan COVID, gitu kan. Jadi itu selalu ada. Ya, jadi para ahli akan mengatakan bahwa setelah jadi epidemik nanti akan jadi endemis. Vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur per 20 September mencapai 12,8 juta atau 40,07% dari target. Sementara dosis kedua baru mencapai 6,29 juta atau 21,03%. Tim Liputan CNN Indonesia.